Update harga di pasar teman-teman. Kita belanja sayuran buat di dapur ngapain aja. Terus kita juga beli ke frozen food untuk isian risoles yang dibikin sama Cece. Seikatnya 4.000 katanya. Ya, apa yang kita dapat sore ini dari pasar. Assalamualaikum teman-teman, masih dari konten dapur ngapain aja teman-teman. Kita buka clip-onnya biar lebih enak deket ke suara, ke mulut. Hari ini Cece bikin beberapa kulit, bukan beberapa ya, tapi kurang lebih bakalan 100 piece kulit risoles teman-teman. Dia ada di sebelah. Biasa nggak mau frame, nggak mau in frame karena lagi nggak pakai hijab. Jakarta hari ini lagi panas-panasnya teman-teman, 32, 33 nggak tahu Bang Ucup. Tapi hari ini berasa gerah banget, panas banget, keringetan banget. Kalau misalnya teman-teman yang beraktivitas di luar, jangan lupa pakai topi ataupun pakai baju-baju tangan panjang teman-teman. Meskipun gerah, tapi segera minum air dingin sebanyak mungkin, air putih sebanyak mungkin biar nggak dehidrasi. Kita bakalan lihat ya, kegiatan Cece bakalan bikin kulit risoles, terus kita bakalan bikin bahannya, ntar kita ke pasar cari isiannya, dan kita juga bakalan ke frozen food mau nyetok isi kulkas yang beku-beku yang kita lihat di lemari sudah mulai menipis teman-teman. Ikutin terus Mang Ucup dan Cece di dapur ngapain aja. Tuh teman-teman, dia lagi bikin kulit lumpia, kulit risoles teman-teman. Entah mau jadi lumpia, entah mau jadi risoles, boleh serbaguna tepungnya kayak gini. Dia bikin satu wadah. Ini kalau nggak salah kalau ditebak Mang Ucup bisa sampai 100 nih kalau kayak gini nih. Kita lihat gimana ntar ya, kita beli isiannya, kita proses di dapur ngapain aja. Ini dia teman-teman kulit lumpianya. Lumpia mulu ya Mang Ucup ingetnya lumpia. Ini adalah kulit risoles. Yang ini yang gagal, tadi barusan gagal ini, tapi udah lumayan banyak. Dia masih beraktivitas tuh teman-teman. Kita kasih bocoran dikit gimana dia ada aktivitas di situ. Setelah perjuangan beberapa menit, beberapa 1 jam kalau nggak salah sini, dapat sekitaran kayak gini teman-teman. Mau juga nggak tahu jumlahnya berapa, tapi ini adalah kulit risoles yang berhasil dibikin sama Cece teman-teman. Nanti bakalan diisi berbagai macam bahan. Nanti kita akan cari ke frozen food, kita liatin dulu gimana banyaknya stok risoles yang bakalan kita bekukan di dapur ngapain aja buat stok kalau misalnya kita butuh. Tapi sebelum itu kita langsung ke pasar dulu ya. Kita beli bahan-bahan sayuran buat stok 1 minggu ke depan. Terus kita akan mampir ke frozen food. Ya kemana lagi teman-teman kalau nggak ke toko sayur Barokah teman-teman. Biasa di sore hari abis pulang kerja Mang Ucup antar Cece cari berbagai macam kebutuhan sayuran yang bakal kita simpen di dapur ngapain aja. Jadi ke sewaktu-waktu kalau mau perlu tinggal buka lemari es, tinggal masak, tinggal tumis-tumis, tinggal bikin sayur apa yang kita butuhkan teman-teman. Ini situasi di Pasar Ariat Mampang, Jakarta Selatan sekitaran pukul 4:30 jam 5 sore teman-teman. Karena sayuran segernya kalau di Jakarta itu datangnya sekitaran jam 4 jam 5 sore. Kalau pagi-pagi itu biasanya sisaan teman-teman. Dan pagi-pagi itu bakalan rame banget. Jadi seperti biasa kita ke pasarnya di sore hari. Ambil beberapa footage, Mang Ucup salvok sama sayuran-sayuran hijau. Ada jagung baby, ada wortel yang seger banget. Kita ngambilnya yang nggak yang tebal tapi yang sedang. Ngelihat selada air kayak gini seger banget tuh. Ada sawi putih di pojokan, terus ada pakcoy teman-teman yang masih segar karena datang dari Bogor ataupun pasar induk di sore hari ini nih. Jadi kebiasaan kita belanja di Pasar Ariat Mampang sore hari. Ada si masnya yang in frame, biar masuk ke konten YouTube ngapain aja nih. Halo Mas yang jadi langganan kita. Kita emang belanjanya seringnya di Barokah dan mayoritas orang Mampang perginya ke toko sayur Barokah teman-teman. Kita cari wortel dulu nih, cari yang nggak terlalu besar tapi juga nggak yang terlalu kecil banget. Carinya yang sedang-sedang teman-teman. Bisa dibikin bakwan, bisa dibikin sayur sop, itu gimana Cece aja nanti. Mang Ucup salvok sama buah-buahannya ada di sebelah teman-teman. Ada jeruk tuh teman-teman. Terus kita liatin ya gimana kondisi Pasar Ariat sore hari ini. Toko sayur Barokah yang jadi andalan warga Mampang dengan sayurannya yang murah meriah, seger banget. Dan harganya juga cukup bersaing. Kita lihat Cece masuk ke dalam, keluar, masuk ke dalam, ambil beberapa bahan makanan ataupun sayuran yang dibutuhkan teman-teman. Oke, kita mau menyapa dulu lah sama orang tua, sama mertua, sama teman-teman yang di Bandung ataupun di Jakarta ataupun sobi-sobi para penonton ngapain aja. Salam kenal dari kita, dari Mamang Ucup sama Cece di Jakarta Selatan teman-teman. Ini adalah
toko sayur orang Mampang teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman yang di Mampang belanjanya 80% dipastikan bakalan ke sini teman-teman. Situasi sore hari di kawasan Pasar Ariat, Mang Ucup ambil beberapa gambar dulu ya teman-teman ya. Sementara Cece di dalam, Mang Ucup gak ikut ke dalam karena penuh banget. Kita nggak bisa ngambil gambar di dalam padahal pengen banget, tapi kita mengalah banyak para pembeli yang berdatangan nih. Pokoknya ini curi-curi dikit. Terus kita lanjut cari telur teman-teman. Harga telur di Pasar Ariat Mampang sekitaran 27.000 per kilogram teman-teman. Masnya yang di dalam lagi bersih-bersih telur sama kotorannya, sementara yang di luar ini udah kondisinya bersih. Kita ambil setengah kilo sekitaran berapa tuh tadi, 13-12 ribu. Mang Ucup nggak fokus, biarin si Cece yang beli. Kita mah lihat aja, ambil beberapa footage, kita bikin konten aja. Pokoknya Mang Ucup di atas motor ini biar enak. Jadi kalau misalnya Cece udah beli, tinggal langsung kita bawa, kita gaspol. Kita ambil beberapa footage dulu ya. Telur ini kebutuhan yang sangat primer buat kita teman-teman. Entah itu untuk bikin kue, untuk bikin masakan, untuk bikinin mie instan juga harus ada di stok, harus nyetok di dapur. Ngapain aja teman-teman. Kita ngambilnya nggak terlalu banyak, kita ngambilnya ya mungkin setengah kilo cukup lah. Kita lihat situasi pasar yang semakin sore, udah mau menjelang maghrib, kita masih beli di sini teman-teman. Nggak apa-apa, emang kebiasaan warga Mampang ke pasarnya itu sore hari. Kalau misalnya pagi penuh banget dan kualitas sayurannya pun udah sisaan yang dari semalam. Jadi kita curi star di malam hari. Yuk lanjut teman-teman, kita ke frozen food yang ada di kawasan Mampang. Kentangnya udah dapet, wortelnya udah dapet, isian lainnya kita cari di frozen food. Cece langsung ngajakin Mang Ucup ke sini teman-teman deh. Cari beberapa kebutuhan yang udah mulai habis, udah mulai menipis di dapur. Ngapain aja. Sasaran dia kesini itu cuma cari mayones teman-teman. Habis itu dia bakalan cari tepung roti ataupun tepung panir. Terus apakah dia akan beli bakso untuk stok di dapur? Ngapain aja kita lihat nanti. Sementara Mang Ucup ngikutin di belakang. Kita ambil aja teman-teman tipis-tipis gambarnya nih. Bikin kontennya itu nggak terlalu serius banget. Kita jalan-jalan sore habis pulang kerja, ngeliatin berbagai macam kebutuhan, berbagai macam bahan masakan yang bakalan kita pakai di dapur. Ngapain aja. Ternyata mayones itu macam-macam ya mereknya ya. Mang Ucup baru tahu kalau misalnya mayones itu biasanya tuh yang bungkusnya warna hijau. Lupa mereknya apa, tapi begitu ke frozen food kita nemu berbagai macam merek dengan berbagai macam harga. Biasanya nih ya, biasanya kalau misalnya yang paling mahal itu yang paling enak teman-teman. Tapi kita lihat Cece bakalan ngambil yang mana. Karena untuk harga mayones, Mang Ucup sama sekali buta teman-teman. Jarang banget kita beli mayones karena kita nggak makan salad soalnya nih. Kita lihat ini dalam rangka kita bikin resource aja nih. Kita bakalan beli mayones yang pas, enak. Kita lihat dulu Cece jatuhkan pilihannya ke yang mana nih. Macam-macam ternyata mayones ya. Kayaknya sih itu yang sebelah kanan tuh, kalau nggak salah sih. Nah yang ini nih yang Cece ambil tadi tuh, dengan ukurannya yang kurang lebih 500 ml nih kalau nggak salah. Ada ayam filet, daging-daging lainan juga teman-teman. Kalau misalnya yang mau nyetok perbekalan, ini kondisinya di minggu sore teman-teman. Biasanya di minggu sore itu frozen food Mampang itu ramai banget karena banyak banget ibu-ibu ataupun orang tua yang nyiapin stok di dapurnya untuk sekolah anaknya besok hari. Udah kayaknya ini udah sekitar tadi jam 4 jam 5 itu puncak keramaian di frozen food Mampang. Kalau bakso, Mang Ucup pilih Cimanggis teman-teman. Udah langganan dari dulu, cocoknya sama yang Cimanggis. Isi 50 piece, harganya 35.000 teman-teman. Kalau yang rajin beli dagingnya terus digiling di pasar bikin sendiri. Tapi karena kita nggak punya waktu, nggak punya peralatannya juga di rumah terlalu ribet, jadi kita beli aja yang beku di frozen food kayak gini teman-teman. Udah mulai kosong tuh, udah mulai pada keluar para pembeli. Sengaja kita mendekati maghrib belinya biar agak kosong teman-teman. Ada Nutrijel yang melambai-lambai dari jauh teman-teman, pengen dibeli, pengen dibikin es serut ataupun es lainnya. Stok mozzarella di kawasan sini udah mulai menipis. Mungkin banyak ibu-ibu ataupun orang tua yang borong, jadi tinggal segini nih. Sementara Cece masih galau. Isian buat bahan risolosnya bakalan diisi apa ya? Selain kentang, selain wortel, terus dia bakalan pilih kayak gitu tuh, daging kayak gituan. Mang Ucup nyeker aja teman-teman. Nyeker pakai sendal jepit, sesantainya aja lah.
beres sudah belanja kita hari ini dari Pasar Ariat udah beres. Terus kita di KBU Frozen Food juga udah beres, dapat apa yang kita mau. Kita tinggal unboxing apa yang kita dapat di pasar nanti ya. Nih, Mang Ucup kasih penampakan frozen food di kawasan Mampang yang paling terkenal tokonya itu yang adanya di jalan, aduh lupa deh Mampang berapa ini, Mampang 2 kalau nggak salah. Teman-teman yang di Mampang pasti tahu lah kalau kayak ginian tokonya itu paling terkenal di Mampang ini. Kondisinya lagi kosong. Balik lagi teman-teman, udah sore, udah jam 5 kita dari pasar antar Cece. Tugas Mang Ucup gitu, tugas bapak-bapak pulang kerja diem dulu, habis itu nganter istri belanja buat kebutuhan untuk 1 minggu ke depan. Kita bakalan lihat ya, Cece bakalan bongkar apa aja yang dia dapat dari pasar. Mang Ucup bakalan balikin pakai kamera depan. Dapat kangkung teman-teman, seikatnya 4.000 katanya. Nggak tahu kalau di tempat teman-teman harga 1 ikat kangkung itu berapa. Ini bayam 1 ikat 6.000. Kita unboxing ya, jadi teman-teman di sana ada gambaran. Ini berapa? 2.000 kalau misalnya sawi hijau teman-teman. 2.000 dapat kayak gini ya teman-teman. Selada air, selada, sawi, bayam, kangkung. Terus ini ada terong. Sorry, itu kan Mang Ucup, bukan terong teman-teman. Ini adalah pare ataupun paria nih. Berapa Cek? 7.000. Jadi teman-teman punya gambaran kalau belanja di pasar Jakarta Selatan Mampang kayak gini dapatnya. Terus ada ciwis. Keciwisnya ini gede-gede. Kalau di Bandung biasanya kita dapatnya yang kecil-kecil. Ini 3.000 segini teman-teman. Nggak tahu hitungannya berapa Mang Ucup karena nggak ikut ke dalam. Ada bawang pre ataupun daun bawang 2.000 seikat. Terus dapetin wortel 4.000. Oke, kita lihat dapat apa lagi ya. Oh, dapat tomat teman-teman, setengah kilo itu 4.000. Setengah 4.000, sekilo masih 8.000, berarti sekilo masih murah nih teman-teman. Tomat sekilo 4.000 dapat 2, 3, 4, 5, 6, 4.000. Terus ada rawitan 3.000 segini. Lagi mahal teman-teman cabai rawit. Mungkin musimnya lagi nggak bagus, jadi para petani stoknya sedikit banget. Terus ada kentang seharga 6.000 dapat 4, kurang lebih mungkin 1/4 atau setengah. 2.000 ada serai. Dan Cece selalu nyediain kayak gini nih, lemon, nggak tahu buat masak ataupun bumbu. Ini 1.000 jahe buat stok. Kemudian dia dapat apa lagi nih? 2.000 bawang segini teman-teman. Nggak tahu di tempat teman-teman dapat berapa. Kita lihat ya apa yang kita dapat sore ini dari pasar. Ada tepung roti teman-teman seharga segini. Terus ada apa lagi nih? Ada mayo, karena Cece lagi mau bikin risoles mayo, dia beli segini. Tadi berapa harganya Cece? 23 di Frozen Food KBU. Terus dia bikin apa ini? Balikin coba. Oh, ini isian buat risolesnya. Kita dapat segini teman-teman belanja sore ini. Terus telur berapa? 12.500. Kita dapat segini. Mang Ucup pamit dulu karena udah mau sholat maghrib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.